Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waigaru, ketemu lagi dengan saya tentunya di channel Agus Rohendi. Channelnya orang desa yang bahas garu budidaya. Sebelum menonton video saya lebih lama, jangan lupa like and share nanti. Dan nanti komen seperti itu. Baik, kita melanjutkan pembicaraan masalah garu. Alhamdulillah, saya menangani garu budidaya itu lama, sejak 2013, terus 2017 sudah mulai laku, dan dulu dari kelas teri dan kelas yang paling murah, kelas yang 5.000, yang 10.000 gitu. Sampai sekarang alhamdulillah, berkat berjuang, berkat bekerja keras, kerja cerdas, dan membuka link dengan kawan-kawan, berbagi cerita, alhamdulillah, sehingga dari garu yang dulu kelas ecek-ecek, kelas teri, kelas kulit, kita sampai kepada kelas isi. Jadi ini kelas isi. Jadi inilah di tempat kerja saya. Jadi ini kerja saya ketika ada garu yang bagus, saya lakukan sortir di sini. Yang belum sempurna dari warga saya sempurnakan dan sebagainya. Seperti halnya kayak gini, ini adalah lempeng. Ini yang dari warga, yang warga itu mengirim masih mentah kayak gini, ya, masih mentah, belum di carving. Tapi kalau dia bagus, jadi saya carving. Nah, ini yang lempeng. Ini lempeng-lempeng seperti ini, dan ini udah siap mau saya kirim. Dan alhamdulillah yang seperti ini pun ini sudah saya packing. Sebelum di packing, masukkan ke dalam plastik. Ini adalah yang kelas bagus. Ini berat. Ini adalah kelas yang di bawahnya tadi itu. Ini yang isi alami. Dan ini yang lempeng juga. Ini yang lempeng tapi kualitasnya di bawah yang ini. Jadi harga garu di sini ini khusus budidaya ya. Jadi saya khusus bahas budidaya. Jadi harga garu itu sesuai dengan kelas dan kualitas. Ada yang kemarin menyampaikan ke saya, berapa harga sebenarnya Pak Agus? Harga sebenarnya saya tidak bisa menyampaikan karena harga garu itu terjadi ketika barang ketemu dengan pembeli. Jadi langsung dikelas-kelaskan. Nah, seperti ini. Kita lihat lebih dalam. Kita lihat seperti ini. Kita lihat, inilah garu-garu yang sudah mau saya pasarkan. Jadi seperti ini adalah gunanya untuk bervariasi, tapi kebanyakan untuk dibakar sendiri. Untuk pembakaran sebenarnya itu pengganti sanai ya. Kalau sanai itu adalah kulit kayu yang biasa kita rebus atau kita masak dengan menggunakan getah. Kalau ini adalah alami. Jadi serbuknya kayak gini. Jadi serbuknya itu kalau saya setiap malam membakar, jadi kalau sore saya bakar itu sampai malam dia akan tahan dan harumnya menyebar kemana-mana. Seperti ini. Ini adalah yang sudah saya siapkan, dan ini ada 8 kilo seperti ini. Ini 8 kilo, ini kelas yang yang bawah, ini kelas yang di atasnya. Kelas yang di atasnya seperti itu. Ini adalah kelas isi. Tapi perlu diingat bahwa isi di sini adalah hasil budidaya. Jadi secara kualitas itu masih jauh dengan yang ada di alam karena secara usia masih muda. Ini tanaman 2010, 2011. Terus dilakukan rekayasa, inokulasi dan sebagainya. Ini menghasilkan seperti ini, tapi dia masih muda. Beda jauh dengan yang di alam, yang di hutan, yang ratusan tahun seperti itu. Kalau ini yang lempengnya,
Ini lempeng-lempeng coklat kalau ini. Ini lempeng coklat panjang. Ini pun sudah saya packing sesuai dengan permintaan. Kalau ini lempeng hitam. Ini yang isinya seperti ini. Itulah jadi tempat kami, dan kami membimbing masyarakat, membimbing petani kami. Kami mulai dari nol, kami bimbing sampai menghasilkan. Yang kayak gini alhamdulillah kemarin saya bawa ke Saudi. Jadi di Madinah juga diterima bagus, terus di Mekah pun bagus. Dan ini ada permintaan juga, insya Allah akan saya kirim sementara 2 kilo karena permintaannya adalah ke Saudi itu 2 kilo seperti ini. Ini cantik, cantik. Kita lihat ya, kita buka. Kalau ini lebih di bawahnya. Jadi para petani garu atau para penonton YouTube saya lah itu. Jadi kalau dalam hal garu itu harga garu terjadi ketika barang ketemu dengan pembeli. Jadi kalau barang ketemu dengan pembeli langsung dikelaskan. Kita buka. Nah, cantik kan? Jadi harga garu itu terjadi ketika barang ketemu dengan pembeli. Jadi langsung dikelas. Jadi ada yang kemarin beberapa yang komen kepada saya, harga garu tidak jelas. Ketika saya tanya berapa harga garu, Pak Agus tidak bisa memberi data yang real, yang valid. Itu memang saya tidak bisa memberikan karena garu itu terjadi kayak gini. Ada barang ketemu dengan pembeli langsung di kelas. Ini kelas ini yang bagus contohnya kan. Nah, ini yang tidak. Contoh ini satu kresek tadi. Ini beda antara yang ini sama yang ini. Nah, sudah beda. Dari warna pun sudah beda. Makanya sangat dikelaskan. Jadi harga terjadi ketika barang ketemu dengan pembeli. Ini hasil inokulasi kalau ini. Ini bagus, sudah bagus. Nih. Jadi para petani garu jangan pesimis. Garu budidaya nggak ada harganya. Iya, karena belum tahu. Tapi kalau sudah tahu, lumayan juga, lumayan. Dan saya pun dulu dari kelas 0, dari klaster yang harga 5.000 sampai kelas yang masuk jutaan. Saya alami seperti ini, dan ini alhamdulillah juga sudah saya kirim sampai ke Saudi, ke Mekah juga diterima dengan bagus. Ya, seperti ini. Ini yang kelas bagus. Makanya para petani kalau melakukan rekayasa inokulasi, usahakan panennya minimal kayak gini. Kalau sudah kayak gini, harga sudah lumayan. Tapi kalau masih coklat, ini kalau bisa usahakan jangan, karena kalau ini usianya itu 1 tahun, kalau ini sudah rata-rata 2 tahun. Jadi kalau sudah 2 tahun, dia akan bagus kayak gini, dan di pasarnya pun laku bagus, harganya lumayan. Karena ketika pembeli itu membeli garu, itu adalah yang dilihat bukan hanya cantiknya, tapi lihat kandungan minyaknya. Ini kan sudah hitam. Ini kandungan minyaknya. Melihat kandungan minyak itu bisa dilihat dari warna. Dan ini alami warnanya. Walaupun rekayasa inokulasi, tapi warnanya alami. Sangat beda dengan yang dimasak dengan getah. Beda. Kalau yang dimasak dengan getah, dia lebih mengkilat, tapi dia hanya di luarnya saja. Tapi kalau yang alam kayak gini, ini kurang mengkilat, tapi saya masuk ke dalam. Ketika dicowel gini pun dia tetap hitam. Tapi kalau yang dimasak dengan getah, ketika dicowel gini dia nampak putih karena dia hanya di luarnya saja. Itulah para petani garu. Inilah, jadi dalam berbisnis itu kita mulai dari nol. Jangan berpikir yang mahal-mahal dulu, tapi yang penting laku dulu. Ketika sudah laku, alhamdulillah. Karena saya bicara
Apa yang saya alami, saya dulu dari nol, dari gaharu yang harga 5.000, asal dari nggak laku, terus naik ke 5.000, ke naik ke 10.000, naik, alhamdulillah, berkat kegigihan, berkat kerja keras, kita sabar dan lain sebagainya, akhirnya bisa menemukan seperti ini. Dan pasarnya pun tahu saya. Jadi kalau untuk garu budidaya, hasilnya pasarnya tahu. Baik dari yang kelas lempeng, kelas teri, kelas itu ada serbuk di sana, saya tahu. Pasarnya tahu kemana harus saya kirim. Ini saya kirim kemana, ini saya kirim kemana, saya tahu. Dan harga speknya pun saya tahu. Kalau yang budidaya, tapi kalau yang alami yang harganya puluhan juta, ratusan juta, saya tidak. Saya lebih memilih yang murah meriah cepat. Murah meriah cepat daripada mahal lambat, untuk perputarannya lambat, karena yang mahal-mahal itu pembelinya pun harus kita mencari yang kelas-kelas sultan. Jadi kalau kelas yang mahal itu memang harganya mahal luar biasa, tapi untuk kita mencari pasarnya dan pembelinya pun harus orang-orang tertentu. Tapi kalau yang kayak gini murah meriah, jadi kita pasarkan ke luar pun bisa masuk, terus dipasarkan ke lokal, ke dalam negeri pun masuk, kadang permintaan pribadi pun masuk, karena terjangkau. Secara kualitas memang lebih rendah dari alami, tapi secara marketnya lebih cepat dan lebih menjanjikan kalau bagi saya seperti itu. Karena saya khusus. Kemarin saya ditawari yang harga tinggi, Pak Gus, ini silakan dibeli. Saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena pasarnya saya itu belum begitu paham. Jadi jangan dipaksakan saya untuk membeli itu dan memasarkan yang itu. Karena dokter pun banyak dokter spesialis. Dokter gigi tidak mau menangani penyakit kulit. Dan dokter kulit pun tidak mau menangani penyakit dalam. Begitu juga saya khusus bagian-bagian yang murah-murah. Tapi untuk menangani yang mahal, saya nyerah. Tapi saya carikan link. Alhamdulillah. Yang seperti ini pun sudah masuk ke pasaran ke luar negeri. Alhamdulillah. Berkat perjuangan dan lain sebagainya. Dan pasar di Saudi itu terbuka betul. Kelas apapun ada di sana. Tapi kalau kita membawa yang seperti ini, setidaknya kita di perjalanan ya tercukupi lah seperti itu. Kalau kita membawa yang lempeng kayak gini, ya habis di perjalanan. Karena dari Sumatera, dari tempat kami ke Saudi itu memakan waktu 9 jam dan tiketnya pun lumayan, 9 juta berangkat. PP 18, belum penginapan. Seperti itu. Itulah para petani garu. Mudah-mudahan video saya memberikan motivasi, memberikan semangat bahwa gaharu budidaya itu laku. Gaharu budidaya laku, gaharu budidaya ada nilainya, ada harganya. Yang penting kita telaten, kita sentuhan betul dengan gaharu, dan perlu perlakuan yang sangat luar biasa. Kalau kita hanya biarkan, tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita lakukan seperti ini, ada hasilnya. Ada hasilnya. Jadi para petani atau para petani garu atau pembeli atau penjual garu, mungkin kalau ada garu yang bagus, speknya yang bagus, silakan berbagi cerita dengan saya, dan insya Allah saya siap untuk memasarkan dan menghantarkan ke market, baik market lokal, nasional maupun market internasional, insya Allah. Oke, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan motivasi kepada petani garu pada umumnya, khususnya di Indonesia, pada umumnya di India, di Vietnam, di Malaysia dan sebagainya. Ini sudah siapkan, besok tinggal kita packing, kita kirim. Walaupun harganya murah, tapi menghasilkan. Oke, jangan lupa like and share dan komen. Kalau mau komen langsung ke WA saya boleh ke 0852
236 57547. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.